Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu teman-teman untuk mendaftarkan diri secara online sebagai calon peserta didik di MAN 1 Kota Mobagu menggunakan aplikasi PPDB. Langkah pertama adalah teman-teman perlu untuk menyediakan link yang nantinya akan dibagikan oleh panitia. Ini perlu teman-teman copy dulu ya. Nanti saya akan taruh di deskripsi. Kemudian teman-teman silakan paste ke browser. Silakan teman-teman boleh pakai browser apa saja, Mozilla, Google Chrome, dan lain sebagainya. Kalau saya menggunakan Google Chrome. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah halaman awal dari aplikasi PPDB. Kemudian di sini terdapat informasi, di antaranya adalah informasi mengenai tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal masuk ke madrasah. Jadi teman-teman perhatikan dulu ini. Kemudian kalau sudah selesai, silakan klik tombol next. Maka teman-teman akan diarahkan ke jurusan-jurusan yang ada di MAN 1 Kota Mobagu. Di antaranya adalah jurusan agama, IPA, IPS, dan juga bahasa. Selanjutnya, teman-teman akan diarahkan ke informasi keterampilan yang ada di MAN 1 Kota Mobagu. Di antaranya adalah keterampilan multimedia dan juga keterampilan tata busana. Selanjutnya, teman-teman kalau scroll ke bawah lagi, akan ada petunjuk pendaftaran. Nah, kalau di sini teman-teman akan diinformasikan mengenai apa saja yang perlu teman-teman persiapkan untuk mendaftar secara online. Di antaranya, teman-teman perlu untuk menyediakan informasi mengenai latar belakang pendidikan teman-teman, kemudian domisili, dan juga tentang kesehatan teman-teman. Entah itu dari berat, tinggi badan, golongan darah, dan lain-lain. Kemudian domisili dan pekerjaan orang tua atau wali dari teman-teman. Kemudian kegemaran dan prestasi, atau kalau teman-teman juga punya beasiswa itu bisa di-upload atau di-inputkan ke dalam aplikasi. Kedua adalah teman-teman silakan menyiapkan berkas yang sudah di-scan ya dalam bentuk soft copy dengan ukuran masing-masing file itu 1 MB maksimalnya. Jadi tidak boleh lebih dari 1 MB. Nah, berkas yang perlu teman-teman inputkan itu diantaranya adalah pas foto untuk laki-laki latar merah, untuk perempuan latar biru dengan ukuran 4x6. Nah, pas foto ini harus dengan wajah yang jelas ya, kemudian tidak buram atau blur gambarnya. Nah, ekstensi daripada pas foto ini adalah dengan format JPG, JPEG, atau PNG. Selain itu tidak boleh ya. Kemudian untuk kartu keluarga, akte kelahiran, KKS dengan PKH, itu diupload dengan format PDF. Dan untuk KKS dan PKH ini, itu tidak bersifat wajib untuk KKS dengan PKH. Jadi kalau teman-teman punya KKS atau kartu keluarga sejahtera, itu boleh untuk diupload, kalau tidak ada itu boleh untuk dilewati. Begitupun dengan PKH atau program keluarga harapan. Kalau teman-teman sudah menyediakan semua informasi dan berkas-berkas, maka teman-teman silakan klik tombol berwarna kuning ini, daftar sekarang. Teman-teman akan diarahkan ke menu untuk pembuatan akun. Nah, pada menu ini, teman-teman perlu untuk menyediakan username dengan password teman-teman, kalau boleh dicatat dulu. Kemudian silakan teman-teman daftarkan supaya tidak lupa nanti. Di sini ada username, password teman-teman, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama lengkap ayah kandung. Kalau sudah selesai, klik tombol buat akun. Maka teman-teman akan diarahkan ke halaman login setelah itu. Dan di sini teman-teman silakan menginputkan username dengan password yang sudah teman-teman masukkan tadi dengan benar. Kalau misalnya teman-teman masukkannya dengan salah, maka teman-teman tidak bisa mendaftar. Ya, jadi harus teman-teman ingat juga ya kata sandinya atau passwordnya. Nah, setelah teman-teman selesai menginputkan username dengan password, teman-teman klik tombol masuk. Klik. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Di sini ada 8 step ya. Nah, di step pertama ini teman-teman perlu untuk
menginputkan pas foto dan juga file akte kelahiran. Kalau sudah selesai, teman-teman menginputkan nama lengkap, nama panggilan. Ini sudah ada data ya, karena sebelumnya saya sudah menginputkan data-data, tapi saya belum validasi. Oke, jadi ini ada data-data yang perlu teman-teman inputkan. Nama lengkap, nama panggilan, tempat lahir, tanggal lahir, status kewarganegaraan, status dalam keluarga, NISN. Ya, di sini NISN ada keterangan 10 angka, jadi tidak boleh lebih dari 10, atau kurang dari 10 itu tidak boleh. Jadi NISN itu tepat 10 angka. Jenis kelamin, agama, anak keberapa, saudara keberapa. Ini kalau tidak ada saudara tiri, saudara angkat, atau saudara kandung, teman-teman bisa ganti dengan angka 0. Oke, jadi tidak boleh kosong. Oke, kemudian nomor KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kalau teman-teman punya KIP, maka teman-teman silakan menginputkan nomornya. Tapi kalau tidak ada, silakan inputkan saja 0. Kemudian email. Email teman-teman itu perlu untuk diinputkan. Nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, file kartu keluarga. Ini kalau teman-teman mau upload, klik tombol choose file. Kemudian silakan cari file PDF-nya. Kalau sudah selesai, baru open dan nanti di-upload dengan menekan tombol simpan dan lanjutkan ini. Tapi selesaikan dulu tahapan-tahapan yang lainnya. Nah, untuk file KKS dan juga nomor KKS ini tidak bersifat wajib. Begitupun dengan nomor PKH dan file PKH. Selanjutnya, di sini ada cita-cita. Ini perlu untuk diisi. Hobi, kebutuhan khusus. Jadi kalau tidak memiliki kebutuhan khusus, boleh diklik yang tidak ada ini. Ya. Keterangan tidak ada. Kalaupun bukan anak yatim, anak piatu atau yatim piatu, maka silakan teman-teman pilih yang bukan yatim atau piatu atau bukan yatim piatu. Oke. Setelah selesai, maka teman-teman silakan menginputkan data yang membiayai sekolah. Ini dipilih, ya maaf. Ini dipilih. Siapa yang membiayai sekolah teman-teman. Kemudian kebutuhan disabilitas. Kalau tidak ada, berarti pilih tidak. Simpan dan lanjutkan. Kemudian teman-teman masuk ke pendaftaran step yang kedua. Nah, di step yang kedua ini, teman-teman silakan menginputkan alamat teman-teman, ya alamat tempat tinggal teman-teman. Kemudian nomor telepon ini juga wajib. Ya, jadi nomor telepon ayah, ibu, siswa Anda sendiri, dan juga nomor telepon rumah. Jadi kalau misalnya ada salah satu nomor di sini yang tidak ada, silakan diinputkan saja 0. Dia tidak boleh kosong ya. Jadi isikan saja 0. Kalau misalnya tidak ada, tapi kalau ada silakan dimasukkan dengan data yang lengkap. Kalau sudah selesai diinputkan semua ini, maka klik simpan dan lanjutkan. Masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini untuk form kesehatan, teman-teman silakan masukkan berat badan, tinggi badan, ukuran pakaian, M, S, L, M, XL, dan lain sebagainya, golongan darah. Nah, kemudian di sini ada keterangan, apabila tidak memiliki riwayat penyakit, form di bawah bisa dilewati. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki penyakit, maka ini silakan diinputkan ya. Ini perlu juga informasi ini. Tapi apabila tidak ada penyakit sama sekali, maka teman-teman bisa lewat ini. Tidak perlu diisi. Langsung klik saja simpan dan lanjutkan. Oke, kemudian teman-teman memasukkan nama lengkap dari nama madrasah atau sekolah teman-teman sebelumnya. Yaitu yang di MTS atau SMP. Silakan. Di sini saya contohkan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Mobagu. Kemudian masukkan NPSN sekolah dan juga NSM dari sekolah. Status madrasah, sekolah, negeri atau swasta, itu perlu dipilih juga. Kemudian alamat madrasah atau sekolah. Nah, setelah itu teman-teman silakan masukkan nilai rata-rata dari raport teman-teman. Misalnya teman-teman dapatkan nilai rata-rata di raport 89,00 berarti dari kelas 7 ya, semester 1 misalnya. 87,90 misalnya atau 80, maka diinputkan seperti itu. Kemudian dapat ranking berapa di kelas 7 semester 1. Nah, data-data nilai rata-rata ini diinputkan mulai dari kelas 7 hingga teman-teman kelas 9 semester 1. Jadi semuanya data, kecuali kelas 9 semester 2 itu tidak perlu diinputkan.
Oke, kemudian teman-teman silakan menginputkan nilai rata-rata rapor teman-teman. Kalau sudah selesai diinputkan, maka selanjutnya klik simpan dan lanjutkan lagi. Nah, di step kelima ini, silakan teman-teman memasukkan biodata ayah kandung. Ya, mulai dari nomor induk KTP-nya ayah, status ayah masih hidup, sudah meninggal atau tidak diketahui. Kemudian nama lengkap ayah, tempat lahir dan lain sebagainya, pekerjaan, ijazah terakhir, penghasilan dan lain sebagainya. Alamat sesuai dengan alamat KTP ya. Kemudian alamat sesuai dengan tempat tinggal. Nanti di sini juga kalau misalnya alamat KTP dengan alamat tempat tinggal itu sama, maka silakan datanya diinputkan data yang sama. Tapi kalau misalnya alamat KTP dengan alamat tempat tinggal itu berbeda, maka inputannya juga pasti berbeda. Status kepemilikan rumah. Ini milik sendiri, rumah orang tua, atau milik siapa. Kemudian biodata ibu kandung juga sama. Silakan diinputkan. Kemudian status pernikahan orang tua, apakah masih bersatu atau sudah berpisah. Kalau sudah selesai, klik tombol simpan dan lanjutkan, maka teman-teman akan diarahkan ke step berikutnya, step ke-6. Nah, step ke-6 ini tidak berbeda jauh dengan step ke-5 tentang biodata orang tua, yaitu di sini biodata wali. Kalau teman-teman tinggal bersama wali atau selain orang tua, maka teman-teman silakan menginputkan data tentang wali. Atau teman-teman tidak memiliki wali dan tinggal bersama orang tua, maka ini boleh dilewati. Jika teman-teman tidak memiliki wali, maka ini boleh dilewati. Inputannya sama. Oke, kemudian ini adalah form untuk menginputkan kegemaran dan prestasi teman-teman. Misalnya teman-teman memiliki bakat khusus di bidang memanah, kemudian kesenian, kalau misalnya ini tidak ada, maka boleh dikosongkan, tidak perlu diisi. Tapi kalau misalnya ada, maka teman-teman perlu untuk menginputkan. Oke, jadi misalnya teman-teman memiliki bakat tapi hanya di kegemaran ya, maksud saya di bidang bakat khusus dan juga olahraga misalnya hanya seperti itu, maka hanya 2 ini boleh diisi. Yang lainnya boleh dibiarkan. Kemudian prestasi yang pernah diraih, kalau ada silakan diinputkan, kalau tidak ada boleh dilewati atau di skip. Oke, simpan dan lanjutkan. Tahapan terakhir, silakan teman-teman memasukkan beasiswa teman-teman. Kalau teman-teman pernah meraih beasiswa di SMP atau MTS. Tapi kalau sebelumnya teman-teman belum pernah ada beasiswa, maka teman-teman boleh melewati tahapan yang ini. Klik simpan dan lanjutkan. Nah, terakhir, ini adalah proses validasi formulir. Di sini ada keterangan, sebelum validasi formulir, silakan diperiksa kembali formulir pendaftaran Anda dari step 1 sampai dengan step ke-8 sebenarnya, bukan step ke-7, ke-8, dengan mengklik tombol periksa berwarna kuning ini. Kalau teman-teman klik tombol periksa kembali, maka teman-teman akan diarahkan mulai dari step 1 tadi untuk memeriksa data-data yang sudah teman-teman masukkan apakah sudah benar atau masih ada yang keliru. Tapi kalau teman-teman sudah yakin data-data yang teman-teman masukkan itu benar, maka teman-teman bisa langsung validasi formulir dengan mengklik tombol berwarna hijau ini, validasi formulir. Dan klik OK. Nah, nanti akan muncul form seperti ini, validasi berhasil. Anda dapat mengunduh kartu peserta ujian. Dalam kartu tanda peserta terdapat informasi ruangan dan tanggal pelaksanaan seleksi. Jadi, unduh kartu tanda peserta ini, kalau teman-teman klik, maka teman-teman akan diarahkan untuk mencetak atau menyimpan file kartu tanda peserta. Oke, kita tunggu sebentar. Ini. Jadi di sini ada informasi mengenai nomor peserta teman-teman, nama lengkap teman-teman, dan juga ruangan untuk ujian nanti. Jadi sudah ditentukan dari awal, teman-teman akan ujian di ruangan mana. Itu perlu teman-teman ketahui ada di kartu tanda peserta. Nah, di sini juga ada keterangan, teman-teman akan masuk ke dalam aplikasi nanti menggunakan nomor peserta teman-teman yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mendaftar, dan juga token. Nah, kalau token ini akan diberikan oleh panitia di saat pelaksanaan asesmen nanti. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada tanggal, kemudian waktu pelaksanaan. Jadi nanti kartu ini kalau sudah teman-teman sampai di tahapan ini dicetak dan nanti akan dibawa untuk registrasi kembali ke
Man 1 Kota Mobagu. Sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.